Selamat pagi, permisa. Gelombang budaya populer Jepang kini resmi di SMKN 1 Cibadak. Pihak sekolah secara resmi memperkenalkan eskul terbaru, yaitu eskul Jepang. Pada hari Senin lalu, langkah ini diambil sebagai respon atas tingginya minat siswa terhadap bahasa dan budaya negeri Sakura tersebut. Kita alihkan kepada reporter kami yang ada di lokasi. Baik, terima kasih Rian. Saya Nadia Raya dan ini Azmi. Kita sedang berada di lokasi BKK. Kita akan mewawancarai salah satu tim dari BKK atau salah satu pendiri eskul Jepang. Jadi apa tujuan ibu buat eskul ini? Ekskul ini bukan ibu yang buat ya, bukan ibu yang membuat. Ini adalah kerja tim di BKK. Ini jadi diawali dari keresahan kita yang di BKK karena kita banyak permintaan dari LPK untuk mereka untuk alumni kita itu mengisi lowongan kerja di Jepang. Tapi ternyata di sekolah kita belum bisa menyisipkan mata pelajaran bahasa Jepang. Sebelumnya pernah ada, tapi kemudian memang ada perhitungan di kurikulum yang menyebabkan tidak ada lagi, bukan tidak bisa ya mungkin ya, tidak ada lagi hitungannya tidak paham, hitungannya yang paham di kurikulum. Nah, sehingga akhirnya tidak ada lagi mata pelajaran bahasa Jepang. Kemudian juga gurunya kemudian waktu itu ada guru bahasa Jepang di sini. Nah, beliau berhenti. Nah, setelah itu tidak ada lagi guru bahasa Jepangnya, kebetulan juga pas berbarengan itu. Sementara kita banyak permintaan untuk lowongan kerja di Jepang. Nah, pemikiran kami di BKK kalau siswa kita itu sudah mulai belajar bahasa Jepang, jadi nanti pada saat pelatihan di LPK sudah tidak lagi terlalu repot untuk belajar bahasa Jepangnya. Nah, kemudian kami mengajukan bagaimana caranya supaya paling tidak siswa yang berminat nanti untuk bekerja di Jepang itu sudah memiliki dasar untuk berbicara atau menulis dengan bahasa Jepang. Nah, itu dasar atau latar belakangnya kita membuka ekskul bahasa Jepang. Lalu disetujui oleh sekolah untuk jadi bahasa Jepangnya dibentuk dalam diwadahi dalam bentuk sebuah ekskul. Jadi tidak di kelas. Jadi ada eskul. Kita bentuklah kita ekskul. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan ibu ke depannya untuk ekstrakurikuler ini agar terus berkembang? Harapannya ya semakin banyak yang bisa ikut, fasilitasnya memadai karena paling tidak ruangannya ya, karena kita tahu sendiri ruangannya dengan semakin banyak yang ikut, ruangannya juga semakin membutuhkan ruangan yang besar, yang luas gitu. Sementara kita terbatas untuk itu. Kalau di lapangan mungkin bisa di lapangan, tapi kita kemarin terkendala dengan kalau di lapangan itu kita butuh, mereka harus tulis menulis gitu ya. Agak repot juga gitu, agak repot kalau di lapangan. Belum lagi dengan kendala cuaca kalau di lapangan. Kalau di lapangan mungkin bisa lebih banyak lagi. Inginnya ini bisa menjadi satu mata pelajaran tetap di sekolah kita gitu, muatan lokal ya, karena memang dulu juga maksudnya muatan lokal seperti sekarang ada bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda itu kan muatan lokal. Nah, muatan lokalnya bisa salah satunya adalah bahasa Jepang. Kami inginnya seperti itu. Tapi itu kita tunggu dulu nanti apakah, karena yang namanya kurikulum itu kan tidak ada patokannya lah, ada patokan untuk pelaksanaannya. Supaya nanti ya berkembang lebih banyak lagi yang ikut, yang berminat untuk bekerja di Jepang juga, karena lowongan pekerjaan di dalam negeri itu sekarang semakin sulit, semakin sedikit gitu. Jadi kalau banyak lowongan kerja yang di luar negeri, kenapa tidak? Baik, di sini saya bersama Azri dan salah satu murid yang mengikuti eskul Jepang. Izin bertanya, ya.
apa alasan kamu tertarik mengikuti ekstrakurikuler Jepang? Mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Najwa Nuralifa dari kelas 11 B1. Saya tertarik mengikuti ekskul Jepang mungkin karena saya juga menyukai kartun Jepang ya. Dan saya sangat interest kepada hal-hal berbau Jepang seperti makanannya, yang tak lain adalah sushi, sashimi, atau lain-lain. Mungkin gitu. Izin tanya lagi, kegiatan apa yang paling kamu sukai selama mengikuti ekstrakurikuler ini? Mungkin kegiatan yang paling saya sukai adalah saat menulis beberapa huruf hiragana yang menurut saya mungkin banyak, karena saya baru pertama kali mengikuti ekskul Jepang ya, jadi mungkin banyak masalah atau gimana, tapi saya sangat menyukai saat menulis hiragana. Menurut Anda, apa perbedaan ekstrakurikuler Jepang dengan ekstrakurikuler lainnya? Mungkin opini pribadi saya, untuk beberapa perbedaan dari ekstrakurikuler lain dengan ekstrakurikuler Jepang adalah mungkin lebih ke ini ya, vibes-nya mungkin ekskul Jepang itu lebih santai dan tidak menegangkan ya. Mungkin seperti contoh ada pramuka atau paskibra ya, mereka kan mengikuti beberapa perlombaan yang mungkin sering latihan juga, kalau kita kan enjoy aja gitu. Izin tanya lagi, apakah ekstrakurikuler ini membantu kamu belajar disiplin dan kerjasama? Mungkin iya, karena kita juga kan waktu memasuki eskulnya kan harus disiplin waktu ya, dan waktu pulangnya juga harus disiplin gitu. Itu juga udah menunjukkan kalau kita diajarkan sifat disiplin secara tersirat oleh ekskul Jepang gitu. Apa pesan Anda untuk teman-teman yang belum bergabung di ekstrakurikuler Jepang? Mungkin untuk pesan dari saya kepada teman-teman ya, jangan takut gitu untuk mencoba sesuatu hal yang baru, karena ya kalau misalnya kamu gak mencoba gitu, hidup kamu bakal stuck di sana aja. Mungkin gitu. Ya, terima kasih. Ya. Wah, terima kasih Raya dan Ajni atas laporannya langsung dari lokasi. Nah, jadi dari kegiatan Eskul Jepang di SMKN 1 Cibadak ini terlihat antusiasme siswa yang tinggi serta manfaat positif dalam pengembangan minat, disiplin, dan wawasan budaya. Semoga kegiatan ini dapat terus berjalan secara konsisten dan menjadi wadah pembinaan bagi peserta didik. Saya Rian, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.